Nah, masih di materi yang saya upload di postingan minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah masuk ini belum? Masih ingat nggak? Belum ya, kita baru materi Belum, Bu. ini. Oke, jadi kita mulai dari nomor satu. Oke, nomor satu, bila A dan B adalah dua kejadian yang saling terpisah, di mana peluang terjadinya A itu 30% atau 0,3 dan peluang terjadinya B adalah setengah, maka hitunglah ini. Oke, kita copy, saya kerjakan di Word ya. Oke, kita tulis dulu diketahuinya ya. Berarti di situ diketahui eh, peluang A 0,3, kemudian peluang B sama dengan 0,5, kemudian, nah, yang ditanyakan adalah A, peluang A union B, artinya peluang terjadinya salah satu dari A atau B, kemudian ditambah irisannya. Jadi kalau ini kita bicara himpunan, ntar saya tuliskan, saya gambarkan dulu sebentar ya. Untuk kita pakai ini sebentar. Oh, ini saling terpisah ya. Saling terpisah itu berarti kalau kita gambarkan ini begini, katakanlah ini kejadian A, lalu tidak ada hubungannya A dan B gitu ya. Nah, karena kejadian A dan B saling terpisah, oke, ini saya bawa ke sini ya. Maka ini eh, peluang terjadinya A union B itu kan berarti sama aja kita mengarsir daerah sini sama daerah sini. Nah, karena mereka tidak saling beririsan, maka kita tinggal menghitung bahwa peluang A union B itu adalah peluang A ditambah peluang B, gitu ya. Ini sama dengan berarti 0,3 ditambah 0,5 atau sama dengan 0,8. Udah, gitu aja. Lalu peluang komplement A. Jadi peluang di luar A. Karena itu kejadiannya tidak beririsan, jadi kalau kita mau menghitung, kalau daerah A adalah di sini, maka komplemennya di luarnya gitu ya. Jadi ini kita bisa hitung, ini dari satu min peluang A. Ini sama dengan 1 min 0,3. Itu sama dengan 0,7. Ya. Kemudian, oh ini B, maaf. Bentar, saya bisa pakai ini nggak sih? Ini ya. Lalu C-nya peluang, nah, peluang dari A komplement diiris B. Oke.
Ini P A komplement irisan Oke, A komplement itu berarti di luar di sini. Jadi kalau kita gambarkan lagi ya, ini S-nya, lalu kita punya A. Nah, ini A. Berarti A komplement kan semua daerah yang ada di luar sini, ya. Lalu diiris dengan B. Dengan B. Jadi kalau misalnya ini A komplement itu kita arsir, adalah yang daerah yang diarsir itu adalah semua daerah di luar A gitu ya. Lalu kita punya B yang beririsan dengan A komplement itu. Ini kan sebetulnya ikut terarsir ya, karena dia di luar A. Lalu yang B sini. Nah, yang terarsir 2 kali kan berarti daerah B. Nah, jadi untuk menjawab ini sama dengan P peluang dari B atau sama dengan 0,5. 0,5 benar ya? Oke. Nah, gitu ya. Untuk menjawab soal nomor 1. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini saya gambar. Saya masukkan lagi. Ya, untuk yang C. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Bila setiap tulisan sandi pada sebuah katalog diawali dengan 3 huruf yang berlainan, disusul 4 angka dari 0 sampai 9 digit yang berlainan, carilah peluang memilih secara acak satu barang yang bersandi awal huruf hidup dan angka terakhir genap. Ini mencari peluangnya ya. Saya copy aja. Oke. Sebuah sandi diawali 3 huruf yang berlainan. Berarti kalau kita gambarkan begini ya. 1, 2, 3, 3 huruf dan disusul 4 angka. 1, 2, 3, 4. Nah, 3 huruf ada syaratnya enggak? Tidak ada ya. Syaratnya hanya pilih secara acak satu barang yang bersandi awal huruf hidup dan angka terakhir genap. Oke. Nah, kita mencari dulu ruang sampelnya. Kalau ini ruang sampel artinya bebas. Kalau tanpa syarat berarti kita bisa membuat sandi ini sebanyak ini 26 karena huruf yang bisa dipakai ada 26 dan boleh berulang ya. Jadi ini 26, 26. Kemudian angkanya dari 0 sampai 9. Ini 10, 10. Ini juga 10, ini 10. Oke, saya tuliskan di sini. Ruang sampel yang terbentuk ya. Atau sebanyak 26 kali 26 kali 26 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Gitu ya. Kemudian yang dicari atau kejadian yang akan kita amati itu adalah satu sandi yang berawal huruf hidup dan terakhir genap.
Jadi ini yang diamati. Awalnya huruf hidup, dan huruf hidup itu ada 5. Huruf kedua atau sandi kedua di digit kedua bebas, jadi boleh konsonan lagi, maka kita punya 26. Dan karena tidak ada restrik atau syarat khusus, misalnya bahwa hurufnya tidak bisa diulang gitu ya, maka ini tetap 26 bisa dipakai terus. Kemudian angka terakhir genap. Angka terakhir genap itu adalah ada 5, termasuk 0 ya. 0 kita anggap genap. Di ini 10, 10, 10, 10, terakhir 5. Nah, kalau yang ditanyakan adalah peluang, yang ditanyakan adalah peluangnya, maka jawabannya adalah eh, misalnya PA gitu ya. Ini sama dengan pembagian dari peluang kejadian, kejadian, banyaknya kejadian dibagi dengan ruang sampel. Jadi ini N dari S dibagi N A gitu ya. Ini berarti sama dengan ini. Ini sebagai ruang sampel kita letakkan di bawah. Lalu yang ini kejadiannya kita letakkan di. Nah, nah ada bagian yang bisa dicoret. Ini yang tengah bisa dicoret. Ini juga. Lalu 5 di sini kecoret dengan 10 ya. Berarti yang atas tersisa 5, yang bawah 26 kali 2. Gitu ya. Oke, berarti ini sama dengan 5/52. Oke, silakan. Ada yang mau dikoreksi atau ada pertanyaan? Jadi peluang untuk memilih secara acak satu barang yang bersandi awal huruf hidup, karena vokal ada 5 ya, dan angka terakhirnya genap itu sebanyak ini. Itu ya. Oke, tidak ada, kita lanjut. Nomor 3. Dari 100 siswa yang diwisuda, benar ya, 54 belajar matematika dan 69 belajar sejarah, 35 belajar matematika dan sejarah. Bila seorang siswa dipilih secara acak, hitunglah peluang dia belajar matematika atau sejarah, dan seterusnya. Oke, soalnya saya copy dulu. Nah, ini akan mudah dipahami kalau kita gambar sebagai himpunan ya, karena sama. Jadi saya kembali ke sini, kita gambarkan himpunannya, coba. Dan ini bukan kejadian yang saling asing ya, jadi ini tentu himpunannya beririsan. Kalau ini matematika, lalu misalnya kita punya merah untuk sejarah. Ini M, ini S. Oke. Yang belajar keduanya ya, dan ada 35. Jadi 35 kita masukkan ke sini.
Jadi yang belajar matematika itu tentu di dalamnya termasuk orang yang belajar sejarah juga ya, tapi dia belajar matematika gitu. Jadi 54 dikurangi yang beririsan berarti ada 15 tambah 4, 19 ya. Lalu yang belajar sejarah 35. Sorry, 69. Sudah ada di sini 35 berarti masih yang belajar sejarah saja ada 34 ya. Kalau total orangnya 100, yang di dalam di sini tuh ada 69 tambah 19 berarti 88 ya. Yang di luar ada 12. Oke, kalau kita buatkan secara gambar bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita hitung dia belajar matematika atau sejarah. Itu artinya ada di dalam belajar matematika saja, iya. Kemudian sejarah saja, iya. Keduanya juga iya, gitu ya. Jadi kalau ada kalimat atau di sini, itu artinya kita menghitung peluang dari belajar matematika atau itu berarti union sejarah, ya. Berarti ini artinya kita bisa hitung kalau dari ini diketahui dulu, deh, lupa saya. Ini kalau dari yang diketahui kita bisa menuliskan 54 itu belajar matematika. Artinya peluang belajar matematikanya itu sebanyak 54% atau 0,54 ya dari 100 siswa. Kemudian peluang yang belajar sejarah gitu ya. 69% atau 0,69. Lalu peluang yang belajar matematika dan sejarah berarti ini irisan itu sebanyak 35. Nah, jadi dengan rumus inklusi eksklusi kita bisa hitung dari peluang matematika ditambah peluang sejarah dikurangi peluang matematika irisan sejarah. Jadi ini sama dengan 0,54 plus 0,69 dikurangi 0,35. Ya. Jadi ini kalau kita jumlah berapa dia? Ini pakai hitungan ini dulu ya, nggak pakai yang dari gambar. 0,54 plus 0,69 dikurangi 0,35. Ini 0,88. Dan itu sama dengan jumlah ini. Ya, kalau mau dijumlah 19 tambah 35 tambah 34 per 100. Ya. Jadi sama. Union itu adalah menggambarkan semua daerah yang berada di dalam himpunan ini. Gitu ya. Oke. Peluang dia tidak belajar keduanya. Berarti sorry. Peluang dari di luar sini ya. Tidak belajar keduanya itu sama dengan 1 min. Ini ya. Jadi ini 1 min atasnya 0,88 yaitu 0,12. Dia ada di luar sini. Kemudian yang ketiga
Dia belajar sejarah tapi tidak belajar matematika, hanya di sini aja nih. Berarti, oh sini aja, dari sini aja. Jadi peluang sejarah dikurangi irisannya gitu ya. Di, saya copy ya. Peluang ini sama dengan peluang dia belajar sejarah dikurangi peluang irisan. Jadi peluang sejarahnya 0,69 dikurangi 0,35. Jadi sama dengan 0,34. Gitu ya. Hasilnya ini. Oke. Nomor 4. Saya copy dulu. Oke, ini adalah permainan poker. Dalam permainan poker, satu tangan itu berisi 5 kartu. Jadi megang 5 kartu. Kartu ini kartu poker berarti kartu yang ada yang sebanyak 52 ya. Ada 4 gambar, masing-masing gambar berisi 13, yaitu angka 0, angka 1 sampai 10, berarti kita punya 10 sama Jack, King, Queen. Ya, jadi 13. Oke. Nah, berapakah peluangnya satu tangan itu mengandung 3 as? Jadi, ini nanti sama seperti soal nomor 1, kita cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu artinya dia memegang 5 kartu sembarang ya, yaitu eh, memegang 5 kartu sembarang, maka akan terdapat sebanyak, pakai kombinasi kan, karena urutannya tidak diperhatikan. Jadi kita hitung kombinasi memegang 5 kartu dari 52 kartu yang ada. Jadi ini kombinasi 52 dan 5. Kita hitung dulu ya. Yaitu sebanyak 52 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi lagi 52 dikurangi 5 faktorial. 52-nya kita coba jabarkan, 52 kali 51 kali 50 kali 49 kali 48 kali 47 faktorial ya. 47-nya kita biarkan karena di bawah kita punya 5 faktorial dikalikan 47 faktorial. Nah, 47 faktorial ini coret dengan 47 di bawah. Nah, kalau sudah, karena itu angkanya panjang ya, jadi digitnya panjang, ini kita tulis aja seperti ini saja nggak apa-apa. Karena ini kalau mau dicoba boleh juga sih. Coba ya. Kita hitung aja ya. 52 kali 51 kali 50 kali 49 kali 48. Ada 31, sorry, 311.875.200. Dibagi 5 faktorial, 120 ya.
Coba kalau itu kita bagi. Hasilnya adalah 2.598.960. Sebanyak ini ruang sampelnya. Tapi sebetulnya kalau nggak dihitung nggak apa-apa, nanti main coret-coret dulu gitu ya, boleh. Nah, sekarang pertanyaannya yang A. Berapakah peluang orang itu memegang 3 as? Jadi memegang 3 as. Artinya dia memegang 3 as dan 2 sembarang. Gitu ya. Berarti kan kombinasinya kita cari dulu nih. Maka kombinasinya adalah yang 3 as itu berarti kombinasi berapa? Kombinasi asnya ada 4, dipegang 3. Ya, dikalikan tangannya kartu yang 2 itu kartu lain tapi bebas. Berarti kartu itu adalah bukan as ya. Jadi 52 dikurangi 4 jadi tinggal 48. Selain kartu as itu dipegang 2. Nah, jadi peluangnya adalah kita hitung dulu ya. Kombinasi 4 3 itu adalah 4. Lalu kombinasi 4 8 2 Delapannya dihitungnya dari mana ya, Bu? yang mana? Yang untuk 48-nya. Kartunya Kartunya kan 52. 52 ya. Heeh. Yang empat, Terus yang as kan ada diambil 4. 5. Mm-mm. Berarti selain as itu 48. Jadi asnya nggak dihitung karena dia sudah terambil di sini. Ya, oh yang 4, oke. Mm-mm. Oh, duanya di sebelah. Mm-mm. Oke, Jadi Bu. kalau nanti kita bandingkan peluangnya, totalnya ini harus 52, lalu totalnya bagian belakang harus 5. Jadi 5 itu sebanyak kartu yang dipegang, kemudian total kartu seluruhnya Total 5. kartu. Heeh, Oke. gitu ya. Oke, sekarang kita hitung dulu ini. 48 faktorial dibagi 2 faktorial kali 46 faktorial. Jadi kita punya 48 kali 47 dibagi 2 gitu ya. Maka ini sama dengan 24 kali 47. Ini kalau kita hitung 24 kali 47 1128 ya. Nah, jadi peluangnya adalah membandingkan ini nih ya. Jadi sebetulnya ini saya letakkan sebagai pembilang yang di sini kartunya 52. Nah, jadi yang bagian depan kalau dijumlah jadi 52, ini cuma jadi 5 gitu ya. Nah, ini sekarang tinggal kita hitung 4 kali 1128 dibagi 2.598.960 sama dengan 4512.598.960. Ini kalau kita bagi 2.598.960, hasilnya adalah
0,0017 gitu. Ya, kalau mau dicoret-coret juga boleh. Tapi kan ini sudah kita hitung, jadi kita bagi aja ya. Oke, ini peluang memegang 3 kartu as. Pertanyaan kedua, 4 hati dan 1 skop. Nah, kita hitung kombinasinya. 4 hati, kita punya berapa hati? Itu termasuk ini nggak, Bu? Yang Yang mana? Jack Queen King. Jack Queen King Termasuk, termasuk. 7. Eh, 10. Yang hati. Ya, itu hati itu semua hati kan, Hmm. berarti 1 sampai 10 kan hati semua tuh. Hmm. 13. 13, betul. Ini diambil 4 ya. Kemudian, dan kalikan 1 skop. Ini ya. 39,1. Mm-mm. 4 hati, ya 13 ya. Ini 13,1. Oke. Oke, maka peluangnya adalah ini kartu yang dipegang 52,5. Kemudian ini 4 hati itu kita bisa ambilkan dari 13 kartu,4 dikali skopnya juga ada 13 ya. Ini terambil 1. Oke, kita hitung dulu. Oh, ini belum dihitung ya. Ini berarti 13 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan 9 faktorial. Maka ini sama dengan 13 kali 12 kali 11 kali 10. Ini 4, 3, 2, 1. 12-nya coret sama ini ya. Lalu ada 9 faktorial kecoret dengan yang atas. Kemudian masih ada 2, kita coret dengan 10. Ini dapat 5. Jadi kalau kita sederhanakan, 495. mm-mm. Berapa nih? Berapa tadi? 13, 13, 11 sama 5. 1409. 1495. Oh, ini 95. penyebutnya udah kosong nggak ya? Benar deh, bentar. 13, 11, 5. Oh enggak, 715. Oh ya, 715. Oke, jadi ini sekarang 715. Masih kurang ya. Sedangkan yang ini
sama dengan 13 ya. 13 faktorial per 12 faktorial. Oke. Jadi 13 ini berarti atasnya kali 13. Kemudian bawahnya saya copy aja. 9295. Oke, kita coba bagi 2598960. Ini 0,0036. Oke, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk sampai soal nomor 4. Oke, tidak ada. Lanjut ya. Berikutnya, manakah tadi? Oh, ini. Soal nomor 5. Saya copy dulu. Bagi keluarga yang tinggal di suatu kota, peluang bahwa istri ikut olahraga dan istri ikut olahraga itu 0,21. Kemudian peluang suami ikut kegiatan olahraga 0,28 dan peluang suami dan istri ikut olahraga itu 0,15. Kemudian berapa peluangnya paling sedikit salah satu itu sama kayak istri union suami ya. Kemudian seorang istri ikut olahraga bila diketahui suaminya olahraga. Nah, ini berarti masuk ke materi probabilitas bersyarat yang kita pelajari sebelumnya. Jadi nanti akan sini, oh sebentar. Oh, ini dia. Ini rumusnya hilang. Ntar ya, saya tuliskan rumusnya lagi. Tapi saya ingat saya kemarin itu saya coret-coret pakai peluang. Seharusnya rumusnya begini. Peluang kejadian B dengan syarat A terjadi itu adalah peluang A. Irisan B. Jadi peluang A dan B terjadi gitu ya maksudnya. Dibagi dengan peluang A. Jadi dibagi dengan syarat terjadinya. Nah gitu. Ini nanti akan kita pakai. Jadi dari sini kita bisa tuliskan bahwa tentu saja ini syarat peluang A-nya nggak boleh nol ya karena dia sebagai pembagi. Jadi ini peluang A tidak boleh nol. Artinya kalau kita bisa gunakan peluang A irisan B itu adalah dari peluang A kali peluang B dengan syarat A, gitu ya. Oke, saya kembali ke sini. Diketahui misalnya I itu adalah istri dan S suami ya. Maka pertanyaannya yang A, paling sedikit salah seorang di antaranya itu ikut olahraga. Berarti ini artinya kita menghitung P dari I union S. Ya, nah ini dengan gambar sama kayak gini ya.
Ini berarti kan peluang istri, peluang S dikurangi irisannya. Jadi ini peluang istri ditambah peluang suami ikut olahraga dikurangi peluang istri dan suami olahraga. Berarti ini irisan. Hmm, saya copy di atas saja. Ini ya. Nah, ini berarti peluang istrinya, oh belum ada, belum saya tulis ya. 0,21. Kemudian peluang suami ikut olahraga 0,28. Lalu peluang suami dan istri olahraga, peluang irisan S itu sama dengan 0,15. Gini ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan 0,21 plus 0,28 dikurangi 0,15. 49 kurangi 15, berarti 34 ya. Oke, itu pertanyaan soal A. Paling sedikit salah satu di antaranya ikut kegiatan olahraga. Nah, berikutnya, seorang istri ikut olahraga bila diketahui suaminya olahraga. Berarti ini peluang istri olahraga dengan syarat suami olahraga gitu ya. Jadi ini kita bisa tuliskan dengan simbol itu peluang istri olahraga dengan syarat S. Nah, dari sini yang tadi saya tuliskan itu bisa kita hitung dari peluang ini irisan dibagi syaratnya. Jadi peluang S. Nah, jadi sekarang kita hitung P irisan S itu 0,15 dibagi PS-nya 0,28. Ini kalau kita hitung 0,15 dibagi 0,28, 0,5357. Kita ambil 2 di belakang koma ya. 0,54. Gitu. Nah, demikian juga yang C. Sebaliknya, seorang suami ikut olahraga bila diketahui istrinya ikut olahraga. Berarti sekarang kita hitung peluang suami olahraga dengan syarat istrinya juga olahraga. Ini sama nih. Rumusnya kayak begini, cuman syaratnya yang suami sekarang. Jadi penyebutnya ini yang peluang, sorry, syaratnya yang istri ya. Jadi penyebutnya adalah peluang istri ikut olahraga. Kita hitung. Ini masih 0,15 dibagi peluang istrinya 0,21. 0,71 ya, 0,742 dan seterusnya. Kita ambil 2 angka di belakang koma aja. Oke, itu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, lanjut ya. Sekarang soal berikutnya. Mana ya? Sini. 5, ya 6. Soal nomor 6,
Peluang suatu industri akan membangun pabriknya di Bekasi sebesar 0,7. Peluang membangun pabriknya di Bandung sebesar 0,4. Dan peluang membangun di Bekasi atau di Bandung atau keduanya itu 0,8. Berapakah peluang pabrik tersebut dibangun di kedua kota? Artinya dibangun di Bekasi dan di Bandung, gitu maksudnya ya. Kemudian yang satunya tidak di salah satu pun dari keduanya. Oke, jadi sekarang kita tulis diketahui dulu, misalkan untuk menyederhanakan penyebutan, misal kita punya BE itu sama dengan artinya Bekasi dan Bandung kita singkat dengan BA, gini ya. Kemudian diketahuinya berarti PE kok di sini? P, PE itu sama dengan 0,7. Kemudian P, BA itu sama dengan 0,4. Lalu peluang membangun di Bekasi atau gitu ya. Jadi ini union. Peluang PE union BA atau dibalik. Itu sama dengan 0,8. Nah, pertanyaannya A. Tidak. Oh, di kedua kota. Di kedua kota itu berarti peluang BE irisan BA. Ini bisa kita hitung dari peluang BE plus peluang BA dikurangi peluang BE irisan BA gitu ya. Ini sama dengan peluang BE-nya 0,7 plus Bandungnya 0,4 min 0,8. Ini sama dengan 0,11 kurangi 8 ya, 0,3. Tuh, jadi peluang membangun di kedua kota, di Bandung dan di Bekasi dibangun itu sebanyak 30%. Nah, pertanyaan yang kedua, tidak di salah satu. Berarti ini adalah satu, tidak membangun di salah satu pun ya. Jadi ini saya copy dulu, ini P, ini ya. Ini kita hitung dari 1 min ini. Sama dengan 1 min 0,8, 0,2. Oke, itu eh, pertanyaan nomor 6. Kalau ada yang ditanyakan, saya langsung di interupsi aja ya, nggak apa-apa. Berikutnya, kalau tidak ada interupsi, saya lanjut ya. Soal nomor, sorry, maaf. Nomor 7. Sebuah kotak berisi 6 bola hitam, 4 bola putih. Jadi kotaknya berisi 10 bola. Sorry. Jumlah bola sama dengan 10. Bola hijau atau nanti kita pakai J aja ya. Hijau itu 4. Lalu bola hitam
T gitu ya. Karena hurufnya sama-sama H, I. Ini 6. Tiga bola diambil secara berurutan. Ambil satu, nanti ngambil lagi. Dan setiap pengambilan itu dikembalikan lagi ke kotak. Jadi bolanya 10 nih, diambil satu, dibaca, masukkan lagi. Jadi tetap 10 terus gitu ya. Nah, berapakah peluang bahwa ketiga bola itu berwarna hitam? Peluang tiga bola berwarna hitam. Atau kita bisa tulis P 3T gitu ya. Atau TTT. Jadi ngambilnya hitam, hitam, hitam. Nah, pengambilan pertama hitam, karena bola hitamnya itu ada 6, maka kita bisa hitung peluang terambil bola hitam yang pertama, itu sebanyak 6/10. Kemudian kan dikembalikan ya, berarti pengambilan kedua peluangnya juga masih sama, 6/10 lagi. Dikembalikan lagi, berarti peluang bola ketiga hitam juga masih sama, sebesar 6/10 lagi. Jadi total peluang ketika kita ngambil tiga bola berurutan dengan pengembalian itu sama dengan 6 kali 6 kali 6. Sorry, soalnya apa sih? Ini hijau ya, maaf, maaf. Kembalikan ya, bola hijau. Berarti ini JJJ. 4 berarti ya, maaf. 4 kali 4 kali 4 berarti 16 kali 4, 64/1000. Itu sama dengan 0,064. Yang kedua, peluang tiap warna terwakili. Jadi ada hitam, ada hijau gitu ya. Itu kan berarti peluang bisa saja dua hitam atau gini, HH, eh dua hijau, satu hitam, atau dua hitam, satu hijau, gitu ya. Nah, karena ini urutannya tidak diperhatikan, maka kita pakai kombinasi seperti ini. Jadi ini sekarang kita hitung peluang ini dulu ya. Dua hijau, satu hitam itu sebanyak misalnya keambilnya hijau, berarti 4/10. Keambil lagi, hijaunya 2. 4 lagi per 10. Lalu terakhir hitam, di 6/10. Kalau pertama hitam dulu Bu, lalu hijau, terus hijau. Ya nggak masalah. Tetap sama gitu ya, karena ini bukan permutasi, tapi kombinasi. Hasilnya akan 6 kali 4 kali 4. Gitu ya. Karena akan dikembalikan. Jadi ini sama dengan 4 kali 4 kali 6 itu 6 kali 16, 96 per 1000, 0,096. Sedangkan yang P hitam 2, hijau 1 ya. Kita boleh tulis TTJ atau TJT atau JTT sama ya. Oke, berarti ini saya copy ya.
Oke, hitamnya 6. Jadi ini yang 6. 6, 6-nya 2. Ini saya sesuaikan urutan saya menulisnya di sini ya. TTC 4. Sekali lagi urutannya tidak diperhatikan. Ini berarti 36 kali 4, 144 per 1000. Itu sama dengan 0,144. Nah, sudah, jadi kita eh, tambahkan. Nah, pertanyaannya ditambah atau dikali? Tentu saja ditambah ya, karena kalau kita mempunyai hasil seperti ini, maka pilihan lainnya adalah ini. Jadi tidak dikalikan. Nih, ini plus 0,096 plus 0,144 sama dengan 240 per 1000. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Soal nomor 7. Oke, kalau tidak ada, lanjut ya. Nomor 8. Kita copy dulu. Nomor 8. Peluang bahwa Nyonya berada di rumah ketika penjual jamu datang itu adalah 0,6. Kita misalkan, oh ya, peluang Nyonya di rumah ketika eh, penjual jamu datang. Misalnya, Nyonya di rumah gitu ya. Misalnya R adalah ini. Nyonya berada di rumah saat penjual jamu datang. Kemudian ada lagi, jika Nyonya di rumah, peluangnya dia beli jamu itu 0,4. Ini aja ya, B. Nyonya beli jamu. Beli jamu gitu aja deh. Kemudian, oke. Ini sekarang peluang Nyonya berada di rumah ketika penjual jamu datang adalah 0,6. Berarti itu peluang atau PR. Ini ya, sama dengan 0,6. Berikutnya yang 0,4 itu Nyonya beli jamu. Jadi si Nyonya ini beli jamu dengan syarat dia di rumah. Ini 0,4. Pertanyaannya, berapakah peluang bahwa Nyonya berada di rumah dan membeli jamu ketika si penjual datang? Maksudnya tuh ketika penjual penjual jamunya datang, dan Nyonya itu ada di rumah. Nah, itu peluang belinya berapa? Itu. Jadi itu kita tuliskan yang ditanyakan adalah peluang
Ini saya tuliskan, saya copy dulu ya. Ini adalah peluang nyonya di rumah dan beli jamu gitu maksudnya. Nah, ini pakai rumus yang apa namanya peluang bersyarat, probabilitas bersyarat. Jadi yang ini nih, kalau kita punya nih ya pakai rumus ini ya. Misalnya peluang istri ikut olahraga dengan syarat suami ikut. Itu kan dari peluang istri dan suami ikut olahraga, jadi irisan dibagi dengan peluang istri ikut olahraga, PS. Jadi sekarang pertanyaannya dibalik. Jadi kalau begitu, peluang I dan S itu kan sama dengan peluang S kali peluang I dengan syarat S, gitu ya. Nah, ini juga begitu. Maka ini itu bisa kita hitung dari peluang nyonya itu di rumah dikalikan ini. Nah, jadi ini 0, hapus ya. 0,4 dikali hmm, eh ini tadi nyonya beli jamu dengan syarat dia di rumah. Beli jamu dengan syarat hanya di rumah. Ini ya. Ini 0,6 kali 0,4 disama dengan 0,24. Itu. Satu ya pertanyaannya. Oke. Tuh, itu nomor 8. Oke, masih ada waktu 15 menit. Kita lanjut ya. Pertanyaan ke-9. Ini nomor 9. Peluang sebuah kendaraan berplat L lewat Jagorawi sebesar 0,12 atau 12%. Peluang kendaraan truk lewat Jagorawi sebesar 0,28. Peluang truk itu berplat L adalah 0,09. Pertanyaannya, berapakah peluang sebuah truk lewat Jagorawi itu berplat L? Kemudian yang pertanyaan B, berapakah peluang sebuah kendaraan berplat L lewat Jagorawi adalah sebuah truk? Gitu ya. Ini berarti probabilitas bersyarat ya. Sekarang kita coba diketahuinya dulu ya. Misalnya ini diketahui untuk menyederhanakan, kita pakai huruf-huruf kendaraan berplat L, kita pakai L aja. Jadi L ini adalah eh, kendaraan plat L lewat Jagorawi. Lalu ada lagi truk. Ya, pertanyaannya truk. Berarti kita pakai T. Ini truk lewat Jagorawi. Udah ya, L sama T aja. Oke, sekarang 0,12 itu berarti kendaraan berplat L lewat Jagorawi. Berarti peluang L ya. P, L. Sama dengan 0,12.
Berikutnya ada angka 0,28 itu berarti peluang kendaraan truk lewat Jagorawi berarti PT ya. Peluang dari T artinya peluang kendaraan truk lewat Jagorawi itu 0,28. Lalu ada lagi truk itu berplat L. Berarti dia sudah truk platnya L. Jadi dan ya. Peluang jadi dia truk dia juga L. Tuh, jadi pakai dan. P di sini sih. Sini. Peluang dia truk dan gitu ya. Platnya L. Itu 0,09. Nah, sekarang ditanyakan peluang sebuah truk yang lewat Jagorawi itu berplat L. Eh, Saya tulis dulu begini. Ini artinya eh, peluang plat L dengan syarat dia truk gitu ya. Jadi ini P, kita ngitung berapakah peluang kendaraan yang platnya L tapi dia truk gitu. Jadi sebuah truk yang lewat di Jagorawi. Berarti ini pakai rumus ini dibagi PT. 0,09 dibagi PT 0,28. Oke, kita hitung dulu 0,09 dibagi 0,28. 0,32. Ya. Pertanyaan kedua, berapakah peluang sebuah kendaraan berplat L lewat Jagorawi itu adalah sebuah truk. Jadi ini kebalikan dari nomor 1. Kita menghitung peluang truk lewat tapi dengan syarat dia plat L. Jadi ini P kita menghitung ya sebuah truk dengan syarat dia platnya L. Saya lanjutkan di bawah di sini ya. Ini rumusnya adalah masih ini, tapi sekarang syaratnya yang L. 0,09 dibagi 0,12. 3/4. 0,75. Sekarang C. Sebuah kendaraan lewat Jagorawi tidak berplat L dan atau bukan truk. Ini berarti kalau disimbolkan itu sama dengan sebuah kendaraan yang lewat Jagorawi tidak berplat L atau bukan truk. Bukan plat L atau bukan truk gitu ya Mas ya. Bukan plat L atau bukan truk. Berarti ini satu min ini ya. eh,
L union T. Ya, 1 min. Ini kan kalau L atau gitu kan. Nah, ini bukan keduanya gitu. Ini 1. Oh, kita hitung dulu yang ini ya. Ini tuh nanti sama dengan berapa gitu. Tapi kita harus hitung dulu ini. Oke, langsung di sini boleh. 1 min, saya pakai tegak. PL union T itu dari peluang L ditambah peluang T dikurangi peluang L irisan T. Berarti ini 1 min. PL-nya 0,28. Peluang T-nya, balik. Peluang L-nya 0,12. Peluang T-nya 0,28. Ini ya. Nih. Dikurangi irisannya. 0,09. Ya. Jadi ini 0,12 ditambah 0,8, 0,4 dikurangi 0,09. Jadi 0,31. 0,31 gitu ya. Jadi ini sama dengan 0,69. Nah, gitu. Soal nomor 9. Oke, satu lagi ya. Soal nomor 10 ya. Sudah jam kurang 5 menit. Oke, saya tambahkan 1. Sebuah kota mempunyai truk pemadam kebakaran yang bekerja saling bebas. Peluang suatu mobil tertentu tersedia, maksudnya mobil pemadam kebakaran itu ya, kan ada 2 ya. Itu kalau diperlukan 0,96. Jadi peluangnya cukup besar ya. Nah, pertanyaannya berapakah peluang keduanya? Keduanya tidak tersedia bila diperlukan. Sekarang kita tuliskan dulu diketahuinya. Misalnya, mungkin langsung gini ya, peluang satu mobil tertentu tersedia bila diperlukan. Berarti ini kita bisa tulis peluang tersedia gitu ya. Ini PS gitu ya. Definisikan di sini dulu. Misalkan S sama dengan tersedia. Dan T tidak tersedia. PS-nya berarti 0,96. Gitu ya. Kemudian langsung pertanyaan berarti. Nah, kalau pertanyaannya A, berapakah peluang keduanya tidak tersedia? Berarti ini lawannya kan ya. Ini peluang
tidak tersedia, itu berarti sama dengan em, kita tulis PT gitu berarti ya. Ini dari 1 min PS ya. 0,04. Udah 0,04 untuk soal nomor A. Eh, Dijawab no, no, dulu no, no. deh, Bu. Bukan ya. Sebentar. Ini keduanya tidak tersedia ya. Kalau peluang satu mobil tertentu tersedia itu 0,98, berarti peluang sebentar. Nomor A bukan begini, Ding. Ini kita bisa tuliskan di sini. Nah, suatu mobil tersedia itu begitu berarti peluang tidak tersedia. Nah, gini ya. Ini enggak gini. Berarti kalau yang soal nomor 1 itu peluang keduanya tidak tersedia. Berarti mobil 1 tidak tersedia, mobil 2 juga tidak tersedia gitu ya. Ini berarti kita tuliskan dulu begini. eh mobil M1 misalnya tidak tersedia. Ini dan gitu ya. Berapakah peluang keduanya tidak tersedia? Jadi dua-duanya tidak tersedia, maka ini dan M2 juga tidak tersedia. Nah, itu berarti ini saling bebas ya. Jadi ini peluang hmm, mobil 1 tidak tersedia kali mobil 2 juga tidak tersedia. Karena kejadiannya saling lepas, jadi tidak beririsan ya. Ini. Ini berarti sama dengan PT kali PT1 gitu ya. Untuk mobil yang pertama tidak tersedia itu PT1 misalnya begitu. Lalu ini dikalikan dengan PT2. Mobil kedua tidak tersedia juga. Dan peluangnya masing-masing kalau dua mobil itu tidak tersedia itu 0,4. Berarti ini kali 0,4. 0,16. Gitu ya. Karena kejadiannya saling lepas. Jadi tidak ada irisan antara kejadian dua mobil tersebut. Yang B, berapakah peluang suatu mobil tersedia bila diperlukan? Nah, kalau peluang keduanya tidak tersedia kan berarti lawannya ada mobil ketika diperlukan. Gitu ya. Di kalau suatu mobil tersedia itu 0,96, kemudian peluang keduanya tidak tersedia bila diperlukan, berarti lawannya adalah kalau sedang diperlukan ini setidaknya ada satu. Gitu ya. Jadi yang B ini, saya tulis begini aja. Berapa mobil, berapa peluang satu mobil tersedia bila diperlukan, ini kita bisa hitung dari 1 min, eh, ini 0,04 ya. 1 min ini. Lawannya
tidak tersedia sama sekali gitu ya. Jadi ini 1 min 0,0016. Jadi sama dengan bawah aja. Berapa ini? 1 dikurangi 0,0016 0,9984. Ya, jadi peluangnya besar ya. Oke. Nih, yang 11 12 dicoba sendiri ya. Kira-kira gitu. Minggu depan kita sudah masuk ke distribusi peluang. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Belum ada, Bu. Oke, tidak ada? Oke. Jadi, bentar ini saya simpan dulu ya. Wah, Chef, untuk recordingnya nanti di-share di Sinau juga, Pak? Enggak? Ya, saya upload. Oh, enggak. Ya. Yang kemarin baru saya upload tadi, maaf ya, saya lupa. Ini nanti Ibu, langsung saya upload nanti malam, oke? Oke, Ibu. ini saya, ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa di mudah dipahami ya. Jadi nanti kalian bisa mencoba 2 soal sisanya. Ya, videonya nanti habis ini saya upload, bisa dilihat kalau apa namanya ingin melihat cara pengerjaan. Baik, terima kasih. Hadirnya tetap jaga kesehatan. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.